Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Ibadah ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus yang naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan, dan ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Mari kita berdiri, kita ikut peraraan Tuhan Yesus dengan menyanyi dari NKB 74. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dandangkanlah mazmur. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan beserta kita semua. Silakan duduk, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur selalu mendapat kesempatan untuk bisa berada di tengah-tengah saudara-saudara seiman. Kami dapat bersekutu, saling menguatkan, saling mengampuni, di tengah zaman yang penuh kompetisi seperti sekarang ini. Kami juga sadar bahwa sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Bahkan mungkin telah ada keraguan bagi sebagian orang bahwa rendah hati sudah tidak relevan lagi pada zaman ini, karena dianggap sebagai penghalang keberhasilan, sehingga rendah hati mulai ditinggalkan oleh manusia. Bapa, kami tidak ingin seperti itu. Hari ini kami rindu untuk belajar dan mempertajam pendengaran kami untuk mendengar seperti seorang murid. Mampukan kami ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hosana, 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 angkatlah terus pujian tak henti. Naikkan lagu yang kudus menyambut Al-Masih. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya.
Saudara, sekarang kita mendapat kesempatan untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami datang padamu saat ini. Kami sadar siapa diri kami. Kami mendapat kesempatan untuk senantiasa mengungkapkan sukacita kami. Selalu mendapat kesempatan untuk bersorak-sorai. Kami mendapat kesempatan untuk bergembira. Tapi seringkali kesempatan itu kami salah gunakan hanya untuk kesenangan pribadi kami saja. Karunia Bapa, pada saat ini kami datang mohon pengampunan-Mu. Bapa, dengarkanlah pengakuan pribadi kami. Inilah kami Bapa, datang kepadamu. Ampunilah apa yang kami katakan, ampunilah apa yang kami lakukan, ampunilah apa yang kami pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami. Amin. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walaupun merah berkirmisi kan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, wahai umat, sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Saudara, karena kasih-Nya, Ia memberikan anugerah kepada kita. Karena itu, mari kita berdiri, kita terima berita anugerah dari Tuhan. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Syukur kepada Tuhan. Silakan duduk. Saudara, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur karena mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tuntunlah kami agar kami mengerti apa yang kami baca dan dengar bersama pada saat ini. Kami juga memahami cinta kasih Bapa bagi kami semua. Urapi hamba dan urapi kami semua ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara, kita akan membaca dari Matius 21 ayat 7 hingga 9 berkata demikian. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, ketika kita mengidolakan seseorang, mengharapkan dia naik kuda atau dia naik keledai. Kalau dia naik kuda, tentu akan terlihat gagah, kuat, berwibawa. Nah, bagaimana kalau dia naik keledai? Ya, akan terlihat kelemak-kelemek, tidak bergengsi, tidak ada wibawa. Dan bisa juga dipandang sebagai orang tak berduit. Ya, keledai merupakan tunggangan sehari-hari di kala damai. Beda dengan kuda. Tunggangan di kala perang. Saudara, mengapa Yesus naik kuda? Oh maaf, mengapa Yesus tidak naik kuda? Ya, karena dia tidak akan mengajak perang. Tetapi Yesus membawa damai. Saudara, saat menjelang Paskah, Yerusalem pada saat itu sangat ramai. Masyarakat Yahudi yang ada di radius 20 mil, yaitu sekitar 32 km dari Yerusalem, mereka wajib berziarah ke Yerusalem. Nah, masyarakat saat itu mengharapkan adanya Sang Pembebas. Mereka sudah lama hidup dalam penindasan dan tidak pernah berhasil melepaskan diri. Mereka berulang kali mengalami kegelisahan dan kekecewaan, serta mengimpikan kehidupan yang damai dan makmur. Masyarakat sudah siap dan tinggal tunggu komando. Orang-orang Yahudi tahu siapa Tuhan Yesus. Seorang yang memiliki kuasa. Dapat menyembuhkan, membangkitkan orang mati, mengajar dengan penuh karisma. Saudara, seandainya Tuhan Yesus naik kuda masuk Yerusalem, waduh, tentu sambutannya akan luar biasa. Inilah Raja kami, inilah Sang Pembebas, sambutlah dia. Tetapi Tuhan Yesus masuk Yerusalem tidak naik kuda. Ia memilih naik keledai. Binatang yang tampak lemah tetapi bermakna indah, yaitu hewan tunggangan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam keadaan damai. Saudara, Tuhan Yesus masuk Yerusalem naik keledai. Dia mengajak kita semua untuk hidup dalam damai. Ia menggunakan kekuasaan, ia menggunakan kemampuannya untuk melayani. Dan Tuhan Yesus tidak takut kalau tidak dilayani. Saat ini kita pun sedang diperhadapkan dengan perang. Dengan siapa? Kita berperang. Dengan virus corona? Tidak. Tidak, bukan perang dengan virus corona. Kita berperang dengan diri kita sendiri. Saudara, bisakah kita memiliki kerendahan hati untuk menghargai kehidupan orang lain, seperti kita menghargai kehidupan kita sendiri? Memang tidak mudah untuk mengekang diri, dikala ada kesempatan menjadi pahlawan. Mungkin kita bermaksud baik dengan membagikan resep yang kita terima, bagaimana mengatasi virus kepada yang lain. Tetapi kita sendiri belum mencobanya. Kita bukan dokter atau orang medis.
kita memberi informasi tentang perkembangan virus corona. Supaya orang lain pun tahu. Ya seakan-akan baru kita yang tahu. Saudara, teladanilah Tuhan Yesus. Dia layak menjadi pahlawan. Tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk kepentingan dirinya. Tuhan Yesus memang Mesias. Tetapi ia tidak datang dengan kekuatan senjata. Ia datang membawa damai kepada semua orang. Dan kekuatannya bukan dengan senjata, bukan kekuasaan, bukan materi, tetapi kasih. Supaya kita pun mengasihi kehidupan ini. Saudara, milikilah kerendahan hati untuk menghargai kehidupan orang lain. Seperti kita menghargai kehidupan kita sendiri. Amin. Kami undang anggota jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Tapi pada saat ini, di tengah-tengah keprihatinan kami, dengan mewabahnya virus corona, kami mohon kiranya masyarakat menjadi sadar dan mampu menerapkan social distancing, bahkan physical distancing. Mereka membatasi kunjungan ke tempat ramai dan juga membatasi untuk kontak langsung dengan orang lain. Tetapi kiranya masyarakat memiliki kepedulian dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Tetap kuat, tetap sehat, dan saling peduli. Kami juga berdoa bagi para pejuang kemanusiaan yang ada di garis depan untuk memerangi virus corona. Tuhan berkati dokter, perawat, apoteker, para medis yang bergerak di rumah sakit, tentara, polisi, pengambil kebijaksanaan. Diberkati Tuhan. Berilah mereka kemampuan untuk mengatasi yang ada. Kiranya mereka pun tetap sehat. Dan dengan pertolongan Tuhan, mereka mampu berkarya dengan baik. Kami pun mohon supaya kami semua pun diberi kekuatan agar kami dapat menjaga dan memiliki kesehatan yang baik. Yang sakit kiranya mendapatkan pengobatan yang tepat. Inilah permohonan kami Bapa. Mohon berkat-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara, mari kita berdiri, bersama kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 161. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hati, kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati, Jadilah saksi Kristus yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan. Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mencari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.